saya akan memaparkan materi, di mana materi ini adalah lanjutan dari materi yang minggu lalu, di mana materi ini adalah mengenai saluran pemasaran produk perkebunan. Nah, definisi dari saluran pemasaran itu sendiri adalah rute yang dilalui oleh produk pertanian ketika produk bergerak dari farm gate, yaitu petani produsen, ke pengguna atau pemakai terakhir. Jadi, untuk saluran pemasaran ini adalah rute ya yang dilalui oleh suatu produk perkebunan, di mana produk itu yang berasal dari petani produsen atau penghasilnya hingga ke konsumen akhir. Nah, untuk umumnya, saluran pemasaran itu terdiri atas sejumlah lembaga pemasaran dan pelaku pendukung. Mereka secara bersama-sama mengirimkan dan memindahkan hak pemilikan atas produk dari tempat produksi hingga penjual terakhir. Itu adalah definisi menurut Musselman dan Jackson tahun 1992. Sedangkan menurut C. Glenn Walter dalam Bayu Swasta tahun 1982, mendefinisikan saluran pemasaran sebagai sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu. Kemudian, faktor-faktor panjang pendeknya saluran pemasaran secara yang dimana disampaikan oleh Hanafiyah tahun 1986 bahwa faktor-faktor itu adalah yang pertama jarak antara produsen ke konsumen. Jadi faktor yang pertama ini adalah jarak di mana jauhnya barang tersebut dari produsen ya yang dihasilkan dari produsen petani produsen gitu ya sampai ke konsumen itu. Kemudian cepat tidaknya produk yang ditransaksikan rusak. Jadi semakin cepat produk itu rusak, maka jaraknya itu harusnya semakin pendek ya, karena produk perkebunan ini sama halnya dengan produk pertanian gitu ya, memiliki sifat yang khusus gitu karena mudah rusak gitu ya. Kemudian skala produksi. Nah, untuk skala produksi di sini itu semakin besar skalanya maka saluran pemasaran itu semakin panjang gitu ya. Karena skalanya besar, kemudian jangkauan untuk produk tersebut sampai ke konsumen itu lebih luas gitu ya. Kemudian faktor yang keempat adalah posisi keuangan lembaga pemasaran yang terlibat. Nah, untuk posisi keuangan lembaga ini itu tergantung terhadap jumlah dana yang dimiliki oleh lembaga pemasaran. Apabila jumlah dananya banyak gitu ya, semakin banyak, maka jangkauan lokasi untuk distribusi pemasarannya itu lebih luas dan lebih panjang. Kemudian ada tingkatan saluran pemasaran. Nah, tingkatan saluran pemasaran ini adalah jangkauan dari suatu saluran pemasaran dari konsumen gitu sampai ke dari produsen hingga ke konsumen gitu ya. Jadi untuk tingkatan yang pertama adalah saluran 0 tingkat, di mana saluran 0 tingkat ini itu hanya melibatkan dua pengguna gitu ya. Jadi untuk saluran 0 tingkat ini itu suatu produknya itu berasal dari konsumen, kemudian langsung ke tingkat dari tingkat produsen hingga ke konsumen gitu ya. Jadi tidak ada lembaga lain dalam saluran 0 tingkat ini. Kemudian untuk saluran 1 tingkat, nah saluran 1 tingkat ini melibatkan 3 lembaga pemasaran ya, yang mana pertama adalah produsen,
kemudian pengecer, dan konsumen. Nah, jadi dalam kata lain di sini pengecer adalah sebagai jembatan antara produsen dan konsumen untuk penyampaian produk yang dihasilkan oleh produsen hingga ke konsumen. Kemudian saluran dua tingkat, yaitu saluran di mana dari produsen ke pedagang besar atau wholesaler atau grosir ya. Kemudian dilanjutkan lagi ke pengecer. Nah, dari pengecer itulah barang tersebut atau produk tersebut itu sampai ke tangan konsumen. Nah, di sini produsen hanya melayani pembelian dalam jumlah yang besar saja dan tidak menjual pada pengecer. Ya, karena di situ produsen ini hanya melayani wholesaler atau pedagang besar gitu ya. Kemudian untuk saluran tiga tingkat. Nah, saluran tiga tingkat ini itu melibatkan produsen, kemudian dari produsen ini dia menjual produknya itu ke agen. Kemudian setelah dari agen, baru dari agen tersebut ke pedagang besar, kemudian ke pengecer, baru sampai ke konsumen. Itu adalah tingkatan saluran pemasaran, yaitu saluran 0 tingkat, 1 tingkat, 2 tingkat, dan 3 tingkat. Nah, lembaga pemasaran itu adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan aktivitas menyalurkan jasa dan produk pertanian kepada konsumen akhir serta memiliki jejaring dan konektivitas dengan badan usaha atau individu lainnya. Nah, jadi sebagai seorang lembaga di mana tugasnya menyalurkan ya produk perkebunan khususnya dalam hal ini kepada konsumen akhir gitu ya. Nah, satu lembaga ini dia memiliki network gitu ya, network atau konektivitas dengan badan usaha atau lembaga lainnya gitu ya, atau individu gitu. Nah, kemudian untuk peran lembaga pemasaran itu yaitu melakukan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara maksimal. Nah, di mana konsumen di sini memberikan balas jasa atas fungsi pemasaran yang didahulukan oleh lembaga lembaga konsumen. Nah, nilai balas jasa tersebut itu tercermin pada besarnya margin pemasaran. Ya, jadi margin pemasaran itu selisih antara harga yang didapatkan produsen hingga diterima konsumen gitu. Nah, umumnya lembaga pemasaran itu ada beberapa golongan-golongan gitu ya. Nah, untuk lembaga pemasaran berdasarkan komoditi yang diperjualbelikan, ada beberapa lembaga, di mana yang pertama adalah lembaga pemasaran yang bukan pemilik, namun mempunyai kuasa atas produk. Nah, jadi untuk lembaga pertama di sini, itu dia bukan pemilik dari si produknya ini, namun dia punya kuasa atas produk yang akan diperjualbelikan. Nah, contohnya dari lembaga pemasaran yang bukan pemilik namun mempunyai kuasa atas produk, itu yang pertama adalah perantara, makelar atau broker, baik selling broker maupun buying broker. Nah, untuk broker itu sendiri merupakan pedagang perantara yang tidak aktif berpartisipasi dalam melakukan fungsi pemasaran. Mereka hanya berperan menghubungkan pihak-pihak yang bertransaksi saja. Jadi, bila transaksi berhasil dilaksanakan, broker akan memperoleh komisi atau jasa mereka. Nah, jadi misalnya pada produk produk perkebunan tertentu gitu ya. Nah, ada lembaga yang dia hanya sebagai perantara saja, sebagai perantara dari pihak produsen ya kepada lembaga lembaga lain gitu atau langsung ke konsumen. Itu adalah broker gitu ya.
Kemudian yang kedua contohnya adalah commission agent. Nah, jadi commission agent itu pedagang perantara yang secara aktif turun serta dalam melaksanakan fungsi pemasaran, terutama berkaitan dengan proses seleksi produk, penimbangan, dan grading. Ya. Jadi umumnya si komisi agen ini mereka memperoleh komisi dari perbedaan harga produk. Gitu. Nah, jadi perbedaan antara broker dan commission agent, kalau commission agent eh, dia ada campur tangannya gitu dalam proses pemasaran. Tadi contohnya ya seperti menyeleksi produk gitu ya, kemudian menimbang dan grading atau apa nih? Penilaian mutu gitu ya. Sedangkan kalau yang kayak broker itu tidak ada partisipasi apa-apa dalam kegiatan pemasaran, hanya saja dia menghubungkan antara penjual dan pembeli gitu. Kemudian lembaga kedua yaitu lembaga pemasaran yang memiliki dan menguasai produk pertanian yang diperjualbelikan. Di mana antara lain yang pertama adalah pedagang pengepul atau pengumpul, ya, penebas, tengkulak atau kontrak buyer. Nah, kalau sering ya kita dengar bahwa ada pedagang pengepul atau pengumpul gitu ya yang biasanya mereka ini yang mendatangi ke produsen atau ke petaninya langsung gitu ya untuk membeli dan memasarkan kembali kepada pihak lain. Jadi umumnya si pedagang pengepul atau pengumpul ini tengkulak ya biasanya kita sebut juga umumnya menaksir total nilai produk pertanian dengan cara menaksir jumlah hasil panen yang dikalikan dengan harga yang diharapkan pada saat panen. Nah, dalam praktek ini itu bila kontrak buyer atau penebas atau ijon ya biasanya kita biasa dengar ijon gitu ya. Nah, kalau ijon ini setelah ada kesepakatan harga, mereka akan bertanggung jawab memelihara tanaman sampai panen selesai dilakukan. Kemudian biaya panen itu akan dikeluarkan oleh si penebas. Kemudian grain millers. Ya, grain millers ini adalah pedagang atau lembaga pemasaran yang memiliki gudang penyimpanan produk pertanian atau khususnya sini perkebunan ya. Mereka membeli aneka produk perkebunan, terutamanya itu seperti produk-produk yang pertanian misalnya cengkeh, kemudian pala, sawit dan lain-lain gitu ya, atau coklat gitu. Jadi kalau grain millers ini dia lembaga yang memiliki tempat penyimpanan gitu. Kemudian lembaga ketiga eksportir dan importir. Jadi dari ketiga ini ya, eksportir dan importer itu merupakan lembaga yang mempunyai dan menguasai produk itu. Kalau yang tadi sebelumnya itu dia bukan pemilik produknya, tapi dia punya kuasa di sana gitu ya. Kalau lembaga pemasaran ini di sini yang pedagang pengepul, grain millers, eksportir importer itu dia memiliki produknya dan menguasai produk tersebut untuk dijualbelikan. Selanjutnya lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan tidak menguasai produk, ya, yaitu yang pertama adalah prosesor dan manufaktur. Jadi lembaga-lembaga ini itu sangat berperan dalam proses tata niaga produk karena keberadaannya menjadi jaminan pasar bagi produk pertanian. Contohnya yang bisa kita lihat ya industri-industri olahan gitu. Misalnya pengolahan coklat di mana buah coklat yang asalnya apa nih buah segar gitu ya, di mana diambil bijinya dan dikeringkan, diolah hingga menjadi bisa saja sebagai coklat bubuk atau coklat kompon gitu ya, atau coklat-coklat seperti yang sering kalian makan gitu, Silver Queen, kemudian apa Dairy Milk, terus dan lain-lain ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari lembaga yang mengolah hasil perkebunan itu sendiri. Kemudian, facilitative organization. Nah, itu adalah salah satu bentuk organisasi
fasilitatif yang sudah dikenal ya. Biasanya si lembaga pemasaran ini dia mengelola transaksi sebagai melalui lelang gitu ya. Jadi transaksi mereka lembaga pemasaran ini dia mengelola semua transaksinya itu melalui lelang. Misalnya lelang produk apa gitu ya, misalnya karet kah, olahan karet gitu ya, misalnya olahan karet. Nah, itu dilelang gitu ya, yang mana perusahaan atau lembaga yang lebih besar dia ingin memiliki produk yang ditawarkannya gitu ya, lebih mahal, harganya yang lebih mahal yang akan dipilih gitu ya. Kemudian trade association, yaitu asosiasi perdagangan agroproduk atau produk perkebunan yang tujuan utamanya itu dia mengumpulkan, kemudian mengevaluasi dan mendistribusikan informasi pada anggota. Jadi khusus trade association ini adalah asosiasi atau lembaga yang yang memberikan informasi kepada anggota. Nah, contohnya itu misalnya Gapkindo gitu ya. Gapkindo itu adalah gabungan pengusaha karet Indonesia gitu. Nah, kemudian ada juga misalnya asosiasi asosiasi dari pedagang-pedagang gitu ya. Misalnya AEKI, yaitu Asosiasi Ekspor Kopi Indonesia, atau ICO. Nah, ICO ini adalah International Coffee Agreement. Jadi, trade association ini adalah lembaga yang mana dia menghimpun anggota-anggota yang memiliki kesamaan tujuan ya. Jadi misalnya untuk kopi tadi ya, kopi itu adalah Asosiasi Ekspor Kopi Indonesia, artinya yang di dalam organisasi itu adalah anggota-anggota yang memiliki kesamaan dan tujuan untuk mengekspor kopi gitu. Nah, itu adalah lembaga pemasaran berdasarkan komoditi yang diperjualbelikan. Nah, kemudian ada fungsi dari pemasaran itu. Nah, apa sih fungsi dari pemasaran? Yang pertama adalah fungsi pertukaran, kemudian fungsi fisik, dan fungsi fasilitasi. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk fungsi pertukaran, jadi dalam tata niaga produk perkebunan ini, fungsi ini mencakup kegiatan pengalihan hak pemilikan atas produk. Jadi fungsi pertukaran itu terdiri dari fungsi penjualan dan pembelian. Jadi di situ ada kegiatan pembelian dan penjualan. Nah, dalam melakukan fungsi penjualan, produsen itu harus memperhatikan kualitas, kuantitas, bentuk, dan waktu yang diinginkan konsumen atau partisipan pasar dari rantai pemasaran berikutnya. Selain itu, fungsi pertukaran juga memiliki titik penentuan harga pasar ya, sesuai dengan karakteristik konsentrasi distributif pada setiap tata niaga produk pertanian. Fungsi pembelian ini umumnya diawali dengan aktivitas mencari produk, mengumpulkan dan menegosiasikan harga. Nah, jadi itu adalah pemasaran sebagai fungsi pertukaran. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi fisik. Ya, jadi fungsi fisik ini mencakup aktivitas handling atau perlakuan, kemudian pengangkutan, penyimpanan, dan perubahan fisik produk. Di mana dalam fungsi fisik ini ada fungsi selanjutnya, yaitu storage function atau fungsi penyimpanan, di mana merupakan aktivitas yang bertujuan agar produk itu tersedia dalam volume transaksi yang memadai pada waktu yang diinginkan. Nah, jadi tipe penyimpanan itu dari penyimpanan ini ada 3 ya, seasonal stock, carryover stock, dan speculative stock. Nah, untuk seasonal stock itu ada sejumlah produk perkebunan yang proses konsumsinya itu dilakukan sepanjang tahun, namun periode panennya relatif pendek. Nah, jadi untuk
seasonal stock itu dia apa nih, musiman gitu ya, bukan musiman tapi jangka waktu panennya itu pendek sekali sehingga diperlukan adanya penyimpanan. Kemudian carryover stock itu dilakukan untuk produk yang tersedia sepanjang tahun, namun level produktivitasnya fluktuatif. Jadi contohnya misalnya produk perkebunan itu yang dia sebenarnya sepanjang tahun ada produknya, namun setiap panen itu sedikit gitu ya, bisa sedikit, bisa banyak, jadi fluktuatif, tidak tidak rata gitu sepanjang tahun itu panennya tidak sama gitu ya, banyaknya tidak sama. Tapi nanti ada yang hasilnya itu hasil panennya sedikit, kemudian nanti bulan berikutnya gitu hasil panennya tinggi gitu ya. Jadi itu yang fluktuatif. Nah, kemudian ada spekulatif stok. Nah, spekulatif stok ini jenis penyimpanan yang dilakukan untuk produk-produk yang permintaannya sepanjang tahun berbeda. Jadi kalau spekulatif stok ini permintaannya yang berbeda ya. Nah, penyimpanan ini itu umumnya dilakukan sejak harga produk dan pola permintaan belum meningkat. Jadi, stok spekulatif itu dilakukan karena alasan jarak tempuh transportasi yang yang intensif waktunya itu lebih lama gitu. Untuk mengantisipasi permintaan mendadak, lembaga pemasaran harus memiliki simpanan cadangan gitu ya. Nanti misalnya permintaannya tuh sewaktu-waktu tiba-tiba langsung besar gitu ya, padahal produknya itu yang dihasilkan masih sedikit. Nah, jadi hal ini atau spekulatif stok ini dia memiliki uh, simpanan cadangan untuk stoknya agar apabila permintaannya itu meningkat, dia sudah ada apa nih, sudah ada produknya gitu ya. Jadi tidak tidak mendadak gitu ya, tidak mendadak langsung meminta hasil panen misalnya gitu ya. Jadi ada simpanan lah gitu. Nah, kemudian fungsi fisik yang kedua itu transportation function, di mana eh, fungsi transportasi ini itu memberikan nilai guna ya, tujuannya memberikan nilai guna tempat pada suatu produk dengan memindahkannya dari sentra produksi ke sentra konsumsi. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi transportasi itu antara lain jarak dan waktu tempuh transportasi ke lokasi produksi ya. Jadi seberapa jauh jaraknya dan seberapa lama gitu akses untuk dari lokasi produksinya. Kemudian daerah pasar yang dilayani. Nah, ini seberapa jauh juga pasar yang akan dilayani gitu. Kemudian kualitas dan ukuran produk yang dikemas. Setelah itu, bentuk komoditi ketika dipasarkan dan jenis serta tipe layanan transportasi yang digunakan. Nah, untuk biaya transportasi ya, karena di sini memakai fungsi dari transportasi, dia pasti akan mengeluarkan biaya transportasi. Di mana biaya transportasi ini dia memainkan peran yang luar biasa dengan dalam tata niaga produk perkebunan ini ya. Biasanya transportasi terendah itu dari lokasi produksi akan menentukan keunggulan komparatif produknya sendiri. Nah, untuk jenis komoditi tertentu, truk mungkin ya sebagai alat transportasi dengan tarif termurah. Namun untuk komoditi lain bisa jadi kereta api yang termurah gitu. Jadi tidak mesti sama ya antara apa nih, alat angkutannya gitu ya, antara suatu produk atau dengan produk lainnya gitu. Kemudian processing function di mana produk olahan yang telah mengalami transportasi bentuk itu akan lebih mudah dipasarkan dengan biaya transportasi rendah dibandingkan dengan biaya mentah, biaya bahan mentahnya. Nah, biaya transportasi itu tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan lokasi produksi, tetapi juga lokasi agroindustri di mana produk perkebunan itu diolah lebih lanjut. Nah, jadi kalau transportasi tadi dia membicarakan tentang lokasi produksinya, kemudian berapa jumlah pasar yang dilayani. Kalau processing function ini dia uh,
dia menggunakan biaya yang akan digunakan untuk eh, apa nih, proses olahan, mengalami proses olahan gitu. Jadi misalnya seberapa jauh lokasi pengolahan gitu dibandingkan dengan lokasi produsennya atau lokasi awalnya itu berasal. Nah, jadi kalau proses function ini dia dia berhubungan dengan olahan gitu ya. Olahan dari bahan mentah hingga dihasilkan produk yang bisa dikonsumsi oleh konsumen. Nah, kemudian fungsi selanjutnya di mana tadi ada yang pertama fungsi pertukaran, kemudian fungsi fisik. Nah, ada yang ketiga adalah fungsi fasilitasi ya. Jadi dari fungsi fasilitasi ini adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk memperlancar fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Nah, jadi kalau fungsi fasilitasi dia akan gunanya memperlancar fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Nah, dimaksudkan fungsi ini itu dapat menjadi upaya perbaikan sistem tata niaga sehingga efisiensi operasional dan penetapan harga jual itu dapat dicapai. Nah, termasuk di dalam uh, fungsi fasilitasi ini adalah standarisasi dan grading, kemudian fungsi pembiayaan, fungsi penanggungan risiko, fungsi informasi pasar, dan riset pemasaran dan penciptaan permintaan. Nah, untuk standarisasi dan grading, fungsi ini merupakan fungsi penunjang keberhasilan atau kelancaran terjadinya transaksi. Nah, jadi standarisasi merupakan kegiatan yang meliputi penetapan standar untuk produk, pengolahan produk dalam rangka penetapan standar-standar yang sesuai, dan bila perlu dilakukan tindakan pengorganisasian sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, jadi standarisasi dan grading itu dia menetapkan ada standar-standar tertentu untuk pengolahan produknya. Ya biasanya kan kita ada tuh biasanya produk produk ini misalnya SNI atau uh, ISO gitu ya, ISO berapa gitu. Nah, kemudian apabila produk ini memiliki kualitas, kemudian ukuran dan jenis yang seragam, serta nilai ciri-ciri sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka konsumen dapat membeli produk tersebut dengan kepercayaan bahwa produk itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi kan karena adanya standarisasi dan grading ini, itu akan mengakibatkan atau menyebabkan konsumen itu percaya dengan produk yang dihasilkan gitu ya, dihasilkan si pabriknya ini. Oh, bahwa misalnya ya produk minyak goreng merek tertentu gitu ya. Oh, dia standarnya tingkat kebeningannya itu seperti apa. Kemudian apa nih? Kotoran ya, tingkat kotoran atau endapan dari minyak itu eh, minimal berapa gitu. Ada standar-standar tertentu. Nah, itu digunakan untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen. Kemudian pembiayaan. Nah, fungsi pembiayaan ini mencakup fungsi pengelolaan sumber daya dan pengalokasian dana, ya termasuk pengaturan syarat-syarat pembayaran atau kredit yang digunakan dalam rangka usaha untuk memungkinkan barang atau produk mencapai konsumen akhir. Nah, kegiatan fungsi pemasaran yang diperlukan dana atau pembiayaan adalah pembelian atau penjualan, biaya biaya pergudangan, biaya angkut pengepakan, sortasi, dan kegiatan promosi. Kemudian penanggungan risiko. Nah, dalam pemasaran itu selalu terdapat sejumlah risiko yang tidak dapat dihindarkan. Ya, apalagi produk ini ya, produk pertanian lah umumnya gitu ya. Karena memiliki sifat-sifat khusus yang berbeda dengan misalnya produk dari manufaktur gitu. Nah, risiko yang terdapat dalam pemasaran itu mencakup penurunan mutu, kemudian kehilangan, kerusakan,
perpanjangan kredit, dan perubahan penawaran atau permintaan yang semuanya berdampak terhadap harga. Nah, untuk produk-produk pertanian pada umumnya dan perkebunan khususnya ya, mempunyai risiko dalam kerusakan atau turunnya mutu akibat pergerakan atau pemindahan barang dalam saluran pemasaran yang membutuhkan waktu. Nah, guna untuk menghindari dan mengatasi risiko tersebut, itu dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya pengadaan ya, penyimpanan pendingin gitu ya, pendingin atau kulkas kalau untuk produk-produk tertentu, atau atau apa ya, penyimpanan lainnya lah gitu. Nah, usaha ini dapat ditempuh dalam rangka mengurangi tingkat risiko yang timbul dari penurunan mutu atau kerusakan produk pertanian. Ada tuh pernah Ibu baca ya, bahwa apa nih, tandan buah segar yang sudah dipanen itu maksimal itu berapa jam itu harus cepat diolah. Ya, kalau nggak salah 8 jam apa ya. Pokoknya itu harus masuk langsung di pabrik diolah gitu. Kalau misalnya melewati dari batas waktu itu, maka nanti misalnya ada kandungan apa gitu, asam asam apa gitu ya, pokoknya nanti hasil minyaknya itu dia tidak bakal bagus gitu ya. Sehingga dalam proses pengolahan minyak ya, pengolahan minyak sayur atau minyak kelapa sawit itu dia harus cepat dilaksanakan setelah dari apa nih, proses pemanenan. Tuh. Kemudian informasi pasar. Nah, informasi pasar itu dibutuhkan dalam menetapkan keputusan yang akan diambil oleh si pemasar ini. Jadi untuk pemasaran suatu produk. Nah, informasi pasar mengenai produk apa dan produk yang bagaimana yang diinginkan oleh kelompok konsumen yang ingin dilayani serta berapa banyak jumlahnya. Nah, itu akan menentukan keberhasilan pemasaran produk. Jadi informasi pasar ini dimanfaatkan ya untuk mengetahui tingkatan produk yang diinginkan, kemudian yang seperti apa yang diinginkan konsumen gitu. Jadi sangat penting lah informasi pasar ini didapatkan gitu ya. Jadi makanya ada riset pasar gitu ya. Ada riset pasar, kemudian ada misalnya produknya itu baru ya, baru launching, kemudian dilempar ke pasar, bukan maksud ya, secara dilempar itu maksudnya dipasarkan gitu, dilihat, cek ombak ya, biasanya kalau ngomong tuh cek ombak gitu, berapa tingkat produk yang diinginkan konsumen atau kebutuhan konsumen itu seperti apa. Jadi itu harus di riset juga untuk informasi pasar. Nah, kemudian ada faktor penentu saluran distribusi. Nah, ini adalah menurut Ciptono tahun 2008. Untuk pertimbangan pasar itu meliputi jenis pasarnya, kemudian konsentrasi geografis pasar, dan jumlah serta ukuran pesanan. Kemudian faktor selanjutnya adalah pertimbangan produk. Jadi berapa nilai unit, kemudian perishability itu kayak tingkat kerusakan produknya, serta sifat teknis produk gitu ya. Kemudian pertimbangan perantara. Nah, pertimbangan perantara ini jasa yang diberikan perantara itu seperti apa. Kemudian keberadaan perantara yang diinginkan, serta sikap perantara terhadap kebijakan perusahaan. Kemudian faktor penentu saluran distribusi yang lainnya adalah pertimbangan perusahaan, di mana ada sumber-sumber finansial, kemampuan manajemen, tingkat pengendalian yang diinginkan, jasa yang diberikan, serta lingkungan. Nah, kita bahas sedikit ya mengenai pertimbangan pasar, di mana di situ ada jenis pasar. Nah, jenis pasar ini misalnya untuk mencapai pasar industri, itu perusahaan tidak akan memerlukan pengecer. Jadi kalau misalnya untuk pasar industri dia tidak memerlukan pengecer.
Kemudian jika pelanggan potensialnya itu relatif sedikit, maka akan lebih baik bila perusahaan memakai tenaga penjual sendiri untuk menjual secara langsung kepada pembeli individual dan pembeli industrial. Sebaliknya, perusahaan lebih baik menggunakan perantara jika pelanggan potensialnya relatif banyak. Jadi misalnya pelanggan potensialnya ini sudah di itu ya di riset misalnya seberapa banyak. Nah, misalnya banyak, perusahaan ini lebih baik menggunakan jasa perantara gitu untuk yang relatif banyak pelanggannya. Sedangkan kalau pelanggannya itu relatif sedikit, dia prepare lebih prefer itu ya eh, dari tenaga perusahaannya sendiri gitu. Kemudian konsentrasi geografis pasar. Nah, pemasar cenderung memberikan cabang-cabang penjualan di pasar yang berpenduduk padat dan menggunakan perantara untuk pasar yang berpenduduk jarang. Jadi kalau misalnya apa nih pasarnya itu merupakan di tempat di mana mempunyai penduduk yang banyak, dia akan prefer lebih menggunakan tenaga dari pihaknya sendiri. Kalau misalnya jarang penduduknya, mungkin tempatnya itu yang ini ya konsentrasinya itu berpencar gitu, mungkin dia akan menggunakan jasa perantara. Kemudian jumlah dan ukuran pesanan. Nah, sebuah perusahaan manufaktur ya, karena dia sudah hasil olahan, jadi manufaktur, dia akan menjual secara langsung pada jaringan grosir yang besar. Karena jumlah pesanan yang besar menyebabkan bentuk pemasaran langsung ini lebih layak gitu. Sedangkan untuk toko grosir kecil-kecil yang pesanannya relatif sedikit-sedikit, perusahaan akan menggunakan pedagang grosir untuk melakukan penjualan langsung. Jadi lebih efektif gitu menurut si perusahaan manufaktur. Kalau misalnya uh, apa nih dijualnya pesanannya itu sedikit, relatif sedikit, dia akan menggunakan toko grosir ya, toko grosir kecil. Jadi si yang pembeli yang dari apa nih pembeli yang toko kecil-kecil gitu ya, dia akan membeli langsung ke toko grosir. Sedangkan kalau misalnya memang pesanannya itu jumlah besar, maka si perusahaan ini akan menggunakan tenaga dari pihak perusahaannya sendiri. Kemudian untuk pertimbangan produk ada nilai unit atau unit value. Jadi semakin rendah nilai unit, maka saluran distribusinya semakin panjang. Namun jika produksinya nilai unitnya rendah, itu dijual dalam kuantitas besar atau dikombinasikan dengan barang-barang lain sehingga jumlah pesanan totalnya menjadi besar. Maka saluran distribusi yang pendek secara ekonomis lebih fleksibel. Sementara itu, produk yang nilai unitnya tinggi kerap kali dijual melalui armada penjualan perusahaan. Kemudian perishable ya. Perishable tadi untuk produk-produk yang fisiknya mudah rusak atau cepat rusak tadi. Tidak tahan lama, lebih baik disalurkan melalui saluran distribusi yang pendek. Kemudian sifat teknis produk itu produk-produk industri yang bersifat sangat teknis seringkali harus didistribusikan secara langsung karena armada penjual produsen akan lebih dapat memberikan pelayanan yang diperlukan, baik sebelum maupun sesudah pembelian. Jadi ada servisnya gitu ya, dan lebih menguasai segala aspek yang berkaitan dengan barang tersebut. Kemudian pertimbangan perantara. Nah, itu ada jasa yang diberikan perantara. Nah, produsen hendaknya memilih perantara yang memberikan jasa pemasaran yang tidak hanya dilakukan produsen secara teknis maupun ekonomis. Kalau keberadaan perantara yang diinginkan itu adanya kesulitan yang dihadapi bahwa seringkali perantara yang diinginkan produsen itu juga menyalurkan produk-produk yang bersaing dengan mereka dan tidak bersedia menambah lini produk. Dan sikap perantara terhadap kebijakan perusahaan, itu kadang pilihan saluran distribusi produsen menjadi terbatas karena kebijakan pemasarannya tidak bisa diterima oleh perantara-perantara tertentu. Kemudian ada pertimbangan perusahaan, di mana ada sumber-sumber finansial. Jadi perusahaan yang kuat keuangannya gitu ya, cenderung lebih tertarik untuk mengorganisasikan armada penjualnya sendiri, sehingga mereka relatif kurang membutuhkan perantara. Jadi kayak apa nih? Karena dia perusahaan ini memiliki keuangan yang lumayan kuat gitu, lumayan besar gitu ya tingkat keuangannya.
maka dia lebih memilih untuk menggunakan armada penjualnya sendiri. Kemudian kemampuan manajemen. Nah, pemilihan saluran itu juga dipengaruhi oleh pengalaman dan kemampuan pemasaran dari pihak manajemen perusahaannya. Apabila kurang pengalaman dan kemampuan pemasaran, maka itu akan menyebabkan perusahaan lebih suka memanfaatkan perantara untuk mendistribusikan barangnya. Jadi harus karena dari pihak manajemennya sendiri misalnya ada kekurangan kemampuan untuk pemasaran, lebih baik perusahaan itu menggunakan perantara gitu ya, dibandingkan dengan menggunakan manajemen pemasaran perusahaan sendiri. Kemudian tingkat pengendalian yang diinginkan. Nah, jadi apabila mengendalikan saluran distribusi, maka perusahaan dapat melakukan promosi yang agresif dan mengawasi kondisi persediaan barang dan harga eceran produknya. Nah, untuk tujuan-tujuan ini, seringkali produsen memilih saluran distribusi yang pendek walaupun biayanya tinggi. Setelah itu ada jasa yang diberikan. Nah, untuk jasa yang diberikan ini penjual seringkali penjual atau perusahaan ini harus memberikan jasa-jasa pemasaran karena permintaan dari perantara. Jadi misalnya perantaranya ini ada minta sesuatu apa gitu ya, balasan dari kerja yang dia lakukan karena sebagai balas jasa yang diberikan perusahaan kepada si perantara ini. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan. Nah, pada situasi perekonomian yang lesu, produsen cenderung menyalurkan barang ke pasar dengan cara yang paling ekonomis, yaitu menggunakan saluran distribusi yang pendek. Nah, itu jadi ada 4 faktor ya, 4 faktor penentu saluran distribusi yang dipakai oleh perusahaan. Nah, itu menurut Ciptono tahun 2008. Nah, ini adalah latihan soal, di mana latihan soal ini akan menilai kemampuan atau tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang sudah diberikan. Jadi, latihan soal ini terdiri dari 9 soal dan dilakukan atau dikerjakan dengan jawabannya itu ditulis tangan serta nanti di-scan menjadi file PDF. Jadi ada beberapa 9 pertanyaan di sini itu kalian jawab ya dengan kemampuan atau tingkat pemahaman kalian dari materi yang sudah Ibu berikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Latihan ini bisa dikumpulkan maksimal atau paling lambat hari Minggu tanggal 9 ya, tanggal 9 Mei 2021 pukul 23.59. Jadi sebelum hari Senin itu harus sudah dikumpul paling lambat. Nah, apabila sebelum tanggal itu berarti kalian sudah memanage waktu kalian untuk bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Ya, terima kasih atas perhatiannya.